Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kembali kita bersama-sama bersekutu memuji menyembah Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, ditinggikan dan diangkat, dimuliakan selalu. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, sangat baik. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, ditinggikan dan dimuliakan. Kaulah Tuhan, Kau Raja, Kau termulia di bumi dan di surga. Di bumi dan di surga, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Raja, termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Disembah, disembah Kau Tuhan, disembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Disembah Kau Tuhan, disembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan.
Puji memuliakan namamu, Yesus. Haleluya. Pujilah namamu, terpuji namamu. Hanya kau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya kau satu-satunya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, menyembahmu, meninggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, mulialah namamu. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Namamu dahsyat, namamu hebat, nama yang menyelamatkan kami. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut bertelut menyembah kepadamu, Yesus. Haleluya. Haleluya.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib, ajaib, ajaib. Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya padamu hatiku percaya, sebab Engkau setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi. Sebab itu kami bersyukur padamu. Kami bangga punya Allah yang sepertimu. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sepertimu. Engkau yang sanggup lakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus. Yesus Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Hanya kepadamu hatiku percaya. Hanya kepadamu, Yesus. Sebab Engkau kekuatan bagi kami. Engkau yang memampukan kami terbang mengatasi badai. Bersamamu kami takkan goyah selamanya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Dia bumi bergoncang dan badan lepas. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku.
bersama Dia ku takkan ternyata dan terbang tinggi bagai Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama bukan terlagi bagai Raja Wali melakukan perkara yang besar, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, amin, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Dia bergoncang dan pada tempat terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan tinggi dalam kemuliaannya. Dia bergoncang dan pada tempat bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Kami akan terus terbang tinggi mengatasi badai hidup. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika kami hidup bersamamu dan Engkau bersama kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu tinggal dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Heng. Shalom Bapak Ibu semua, semangat pagi. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam sharing firman Tuhan, yaitu di 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama simak dan perhatikan. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudara aku yang kekasih, janganlah percaya ada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itulah adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Dan setiap roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu
mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami, barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Demikian pembaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di sharing firman Tuhan, yaitu di 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 21. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan di 1 Yohanes pasal yang keempat. Dan di pasal keempat ini pun, Yohanes masih membahas tentang kasih. Ini menunjukkan betapa penting sekali orang percaya hidup di dalam kasih. Saya akan fokus di dalam ayat yang 10, ayat yang ke-11, dan ayat yang ke-12. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih harus dimulai dari Allah dulu. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak menerima kasih Allah. Kalau kita tidak mengalami kasih Allah, sebab seperti di dalam ayat 10 dikatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan itu telah dinyatakan dengan Tuhan mengutus anaknya, Yesus Kristus, menjadi korban pendamaian bagi Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Menyelamatkan kita dengan sebuah pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Dimulai dari Tuhan mengasihi kita, barulah kita bisa mengasihi sesama kita. Kesimpulan, saya sederhana. Kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan dulu, mustahil kita bisa mengasihi orang lain. Mustahil kita bisa mengasihi sesama. Ingat, ada prinsip yang namanya input mempengaruhi output. Kalau inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Kalau inputnya besar, outputnya juga besar. Maka kalau kita balik, kalau outputnya besar, berarti ada inputnya yang besar. Kalau outputnya tidak ada, berarti juga tidak ada input. Sekarang kita bicara soal kasih. Kenapa seorang tidak bisa mengasihi? Kenapa seorang tidak bisa mengampuni? Bisa disimpulkan, tidak ada output yang namanya kasih. Kalau menurut analogi saya tadi, kalau tidak ada output kasih, berarti tidak ada input yang merupakan kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali ke firman Tuhan ini. Kalau kita ingin output dari hidup kita, di dalam kita bisa mengasihi sesama, kita bisa mengampuni orang lain, maka pertama-tama kita harus menginginkan dulu Tuhan mengasihi kita. Kita harus menginginkan Tuhan menyatakan pengampunan kepada kita, sehingga kita benar-benar menerima pengampunan Tuhan itu. Kita menerima dengan iman bahwa kita sudah diampuni. Maka barulah kita bisa mengampuni orang lain. Kita harus mengalami kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, barulah kita bisa mengasihi sesama kita. Sekarang kita menemukan benang merahnya. Kenapa ada orang yang sulit sekali mengampuni? Sederhana, karena dia tidak mengizinkan kasih Tuhan itu berlimpah-limpah di dalam hatinya. Dia tidak menginginkan kasih Tuhan memenuhi hidupnya. Dia seperti di defisit kasih karena dia menutup hatinya untuk kasih Tuhan. Sehingga kalau dia sendiri tidak punya kasih, tidak mengalami kasih Tuhan, bagaimana dia bisa mengasihi orang lain? Kalau dia sendiri yang belum beres dengan hidupnya, dia menutup hatinya untuk pengampunan dari Tuhan. Dia masih merasa tidak layak untuk diampuni. Dia tutup itu kasih Tuhan. Lalu bagaimana mungkin dia bisa mengampuni orang lain? Hanya orang yang hidup di dalam kasih Tuhan yang dia bisa mengasihi orang lain. Hanya orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dia juga bisa mengampuni orang lain. Supaya rasa pemahaman ini sangat sederhana. Sehingga ini membuat kita semestinya mengoreksi hati kita. Kalau Bapak Ibu Saudara penuh dengan kasih Tuhan, Bapak Ibu akan punya hati yang penuh
dengan belas kasih, hatinya mudah tersentuh, hatinya mudah bergerak untuk mengasihi orang yang ada di sekeliling kita. Kalau hati kita penuh dengan kasih Tuhan, kita akan menerima pengampunan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, merasa bahwa seringkali kita diampuni oleh Tuhan, maka untuk Bapak Ibu Saudara mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada Bapak Ibu Saudara, saya rasa bukan hal yang sulit bagi kita kalau kita selalu merasa Tuhan lebih dulu mengampuni saya, maka sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita pun mengasihi dan mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heri untuk melengkapinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Aheng buat sharing firman Tuhan. Ini sebuah prinsip mendasar yang harus tetap dipegang teguh oleh setiap kita tentunya, bahwa mengasihi, mengampuni, itu adalah hal yang pasti bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita kembali kepada apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Aheng, sebuah prinsip yang dunia pun mengakui. Jika ada input, maka pasti akan ada output. Nah, kita bersyukur firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita di ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-19 bahwa kalau kita bisa mengasihi, itu karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan kasih Allah itu tinggal dalam hidup kita. Dan di ayat 10 tadi dengan jelas katakan bahwa kasih Allah itu sudah dinyatakan dengan mengutus Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, makanya kalau dikaitkan dengan perikop yang pertama tentang roh Allah dan roh antikristus, maka sederhana seperti yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan tentang antikristus. Kita nggak usah bingung-bingung dengan berbagai macam penafsiran yang harus menjadi fokus dalam hidup kita. Kan kita tidak menjadi antikristus, tapi kita adalah orang-orang yang ada roh Allah di dalamnya. Yang di dalam ayat yang keempat dikatakan tadi, roh Allah itu yang lebih besar dari roh Allah, roh apapun yang ada di dalam dunia. Itu yaitu setiap kita yang waktu pertama kali kita dengar Injil, kabar baik, terlepas entah siapapun yang memberitakan Injil pertama kali dalam hidup Bapak Ibu, dan pada waktu itu roh Allah menjamah hidup kita, Roh Kudus menjamah hidup kita, sehingga akhirnya kita meresponi kabar baik itu dengan kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka sejak itu roh Allah ada dalam hidup kita. Ketika kita bertobat, memberi diri baptis, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Bahkan dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, firman Tuhan katakan kita bisa memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Dan kemudian dipraktekkan, dinyatakan lebih lagi dengan kita menjadi pribadi yang bisa mengampuni, mudah mengampuni, bisa mengasihi, mudah mengasihi. Karena apa? Karena Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita. Karena Allah yang lebih dulu mengampuni kita. Dan itu yang pertama kali kita respon ketika kita mendengar Injil, menerima kasih Allah, menerima pengampunan dari Tuhan. Yang berkali-kali saya katakan seperti perumpamaan yang Yesus pernah sampaikan. Ada seorang yang mempunyai hutang 1 talenta, tapi dibebaskan.
Tapi ketika dia bertemu dengan orang yang punya hutang 100 dinar, satu talenta itu kalau dikurskan ke dinar itu 60 juta dinar. Maka ketika dia nggak mau mengampuni, maka kasih karunia itu ditarik dari hidupnya. Dan akhirnya dia diserahkan kepada algoce. Nah, tentunya jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita yang sudah meresponi jamahan Roh Kudus, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Kita yang telah menerima kasih Allah dalam hidup kita. Nah, jangan sampai kita tidak mengalirkan. Sekali lagi prinsip sederhana tadi, ketika inputnya jelas, yaitu kasih Allah yang kita terima, kasih Allah yang besar, maka seharusnya outputnya itu juga adalah kasih. Dalam prakteknya, mengampuni. Jadi mari hari ini Bapak Ibu, praktekkan kasih Allah itu dengan kita bisa mengasihi orang lain. Praktekkan pengampunan yang kita terima yang begitu besar dari Allah dengan kita bisa mengampuni orang lain. Dan tentulah praktek lain daripada kasih Allah yang telah diinput dalam hidup kita, itu juga mentaati firman Tuhan. Dan salah satunya mengasihi dan mengampuni baru salah satu. Bahkan beberapa kali kita pernah baca, inilah perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sebab apa? Ya karena Allah adalah kasih. Nah, itu juga katakan setiap orang yang berasal dari Allah dan lahir dari Allah itu pasti mengasihi satu dengan yang lain. Dan bukankah kita menamakan diri kita anak Allah? Karena kita lahir dari Allah. Seperti yang saya pernah jelaskan beberapa hari yang lalu, bahkan di SPK juga saya katakan, kalau kita merujuk dari Yohanes 1 ayat 12, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, itu diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, nah kita diberi hak menjadi anak Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita dilahirkan dari keluarga Kristen. Karena kalau kita kembali ke Yohanes 1 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan bahwa bukan dilahirkan dari keinginan seorang laki-laki, tapi karena percaya. Saya baca ayatnya Bapak Ibu, Yohanes 1 12 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu yang diberi hak jadi anak Allah. Nah, bukan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi bukan karena mentang-mentang kita dilahirkan oleh ayah ibu yang beragama Kristen, dan kemudian kita dikandung karena keinginan laki-laki, nafsu seorang pria, terus kita dilahirkan di keluarga Kristen, otomatis kita jadi anak Allah. Enggak seperti itu. Harus pengalaman pribadi. Nah, jadi sekali lagi, prinsip sederhana pagi hari ini yang harus kita praktekkan adalah Bapak Ibu ingat, input dalam hidup kita itu kasih Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Maka pastilah kita bisa mengasihi sesama, mengasihi Allah. Karena jelas di ayat yang terakhir tadi katakan adalah apa ya, kalau boleh pakai istilah sederhana, kebohongan yang besar kalau kita ngomong mengasihi Allah yang nggak kelihatan, padahal saudara yang kelihatan jelas-jelas di depan kita nggak mengasihi. Ayat 20, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan, prinsip yang diajarkan dan diingatkan kita pagi hari ini, itu kita praktekkan. Untuk kita bisa saling mengasihi, mengampuni, mentaati firman Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah.
Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Aheng. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan sesuatu, apa yang didapat, saya kembalikan kepada Ko Joni. Silakan. Siapa yang doa hari ini dan nanti akan ditutup oleh Ko Aheng. Hmm. Silakan Hen. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada lagi, mari kita masuk dalam doa pagi ini. Bapak, terima kasih kami kembali bersyukur Tuhan buat pagi indah ini Tuhan. Terima kasih kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan kami pagi ini Tuhan. Kami juga bersyukur buat firman-Mu pagi ini Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan untuk terus saling mengasihi dan mengampuni Tuhan. Doa Tuhan buat Koahengnya Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan berkati, Tuhan menyertai, Tuhan berikan kesehatan juga Tuhan, hikmat-Mu buat dan buat dia Tuhan. Tuhan juga kami silakan Tuhan, Koaheng ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan juga Bapak kami mau berdoa Tuhan buat Pak Ongko ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai selalu Tuhan, Tuhan juga memulihkannya Tuhan, terus memberikan kesembuhan Tuhan. Tuhan juga memberikan kesabaran Tuhan kepada yang merawatnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan pimpinanmu juga Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga mempersatu hati Tuhan, buat kami berdoa buat pasangan ini Tuhan, yang merindukan anak dalam hidup mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai Tuhan, campur tangan Tuhan dalam proses Tuhan. Bagi Tuhan kami serahkan pasangan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sehingga ini boleh terjadi dan juga nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan. Dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan kami juga mempersatu hati Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami memohon berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Sehingga semakin hari boleh semakin baik Tuhan. Dan juga mengenalkan orang yang takut kepada pimpinannya Tuhan. Sehingga setiap keputusannya Tuhan boleh mendatangkan keadilan dan kesejahteraan buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga kepada setiap kami Tuhan yang hadir dalam ruang kolam ini Tuhan. Bila Tuhan yang baik dalam setiap hidup kami semua Tuhan. Bila Tuhan juga campur tangan dalam setiap kami dan kami Tuhan. Yang lemah biar Tuhan kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, ikuti datanglah kerajaan-Mu yang diberi kami pada hari nantinya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang berada di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih segala kebaikan-Mu ya Tuhan, di dalam tiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bangga percaya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau begitu baik pada kami dan selalu mengasihi kami ya Tuhan. Tanamkan kasih itu kepada kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa saling mengasihi, bahkan saling mengampuni dalam segala hal ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ya Tuhan, setiap firman pada pagi hari boleh rema bagi kami semua, boleh kami praktekkan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga dan kuasa kebangkitan di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.